Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, dosen pembimbing pertama, Bapak Dr. Gede Adi Yuniarta, SE AKFSI. Yang terhormat, dosen pembimbing 2 yaitu Ibu Dr. Desa Nyoman Sriwarastuti, SE FSI AK. Yang terhormat, dosen penguji pertama yaitu Ibu Dr. Igusti Ayu Purnamawati, SE AKFSI, dan dosen penguji 2 Bapak Dr. Edi Sujana, SE MSI AK. Perkenalkan, nama saya Delia Dayu Anastasia. Saya adalah mahasiswa pasca sarjana jurusan akuntansi di Universitas Pendidikan Ganesha. Di sini saya akan coba membawakan mengenai proposal tesis saya yang berjudul Struktur Kepemilikan Manajerial dan Ukuran Perusahaan sebagai Pemoderasi Pengaruh Solvabilitas dan Laba Operasi terhadap Kecenderungan Audit Delay Studi pada Perusahaan LQ45 di Bursa Efek Indonesia tahun 2017 sampai dengan tahun 2020. Latar belakang. Yang menjadi latar belakang ialah perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia diwajibkan menyampaikan laporan keuangan tepat waktu. Hal tersebut sesuai dengan peraturan Badan Pengawas Pasar Modal serta Lembaga Keuangan atau Bapepam LK XK2 tahun 2011 bahwa batas waktu yang penyampaian laporan keuangan yang telah diaudit oleh akuntan publik kepada bursa adalah selambat-lambatnya 90 hari setelah tanggal laporan keuangan perusahaan berakhir pada setiap periodenya. Penyampaian laporan keuangan tepat waktu dapat meningkatkan pandangan positif terhadap pihak yang berkepentingan di dalamnya, karena informasi yang disampaikan oleh perusahaan dinilai relevan. Keterlambatan penyampaian laporan keuangan menyebabkan dampak negatif, yaitu dapat dikenakan sanksi sesuai peraturan yang berlaku, serta dapat memperburuk citra perusahaan di mata publik. Fakta real di lapangan, sering terjadi fenomena pada emiten adalah tidak luput dari pemberitaan mengenai keterlambatan pelaporan keuangan yang telah diaudit oleh akuntan publik kepada bursa. Fenomena yang terjadi selama 3 tahun terakhir ini membuktikan bahwa perusahaan go public masih ada yang terlambat dalam laporan keuangan, yaitu tahun 2017 sebanyak 10 perusahaan, tahun 2018 sebanyak 24 perusahaan, dan tahun 2019 sebanyak 26 perusahaan. Berdasarkan fenomena tersebut, terjadi permasalahan adanya keterlambatan pelaporan keuangan atau disebut dengan audit delay. Audit delay yang dilakukan perusahaan akan dikenakan sanksi dalam bentuk peringatan tertulis, denda, pembatasan atau pembekuan kegiatan usaha, pencabutan izin usaha, pembatalan persetujuan, dan pembatalan pendaftaran sesuai dengan ketentuan 26.4 Peraturan Nomor I/H tentang sanksi. Audit delay merupakan faktor paling penting dalam pasar modal karena laporan keuangan yang telah diaudit adalah satu-satunya sumber informasi yang dapat dipercaya oleh para pemakai informasi tersebut. Terdapat banyak faktor yang dapat mempengaruhi audit delay seperti solvabilitas, laba operasi, struktur kepemilikan manajerial, dan ukuran perusahaan. Hal didasarkan pada adanya research gap dari penelitian-penelitian terdahulu. Adanya kesenjangan atau gap antara tinjauan teoritis dengan fakta di lapangan menjadi motivasi penulis untuk mengadakan penelitian berjudul Struktur Kepemilikan Manajerial dan Ukuran Perusahaan sebagai Pemoderasi Pengaruh Solvabilitas dan Laba Operasi terhadap Kecenderungan Audit Delay. Rumusan masalah. Yang pertama, apakah solvabilitas berpengaruh terhadap audit delay? Yang kedua, apakah laba operasi berpengaruh terhadap audit delay? Yang ketiga, apakah struktur kepemilikan manajerial dapat memoderasi pengaruh solvabilitas terhadap audit delay? Yang keempat, apakah struktur kepemilikan manajerial dapat memoderasi pengaruh laba operasi terhadap audit delay? Yang kelima, apakah ukuran perusahaan dapat memoderasi pengaruh solvabilitas terhadap audit delay. Yang keenam, apakah ukuran perusahaan dapat memoderasi pengaruh laba operasi terhadap audit delay.
Tujuan penelitian yang pertama untuk mengetahui pengaruh solvabilitas terhadap audit delay, yang kedua untuk mengetahui pengaruh laba operasi terhadap audit delay, yang ketiga untuk mengetahui struktur kepemilikan manajerial dapat memoderasi pengaruh solvabilitas terhadap audit delay. Yang keempat, untuk mengetahui struktur kepemilikan manajerial dapat memoderasi pengaruh laba operasi terhadap audit delay. Yang kelima, untuk mengetahui ukuran perusahaan dapat memoderasi pengaruh solvabilitas terhadap audit delay. Dan yang keenam, untuk mengetahui ukuran perusahaan dapat memoderasi pengaruh laba operasi terhadap audit delay. Manfaat penelitian. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat menambah referensi masalah yang berpengaruh terhadap audit delay pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dan sebagai referensi untuk penelitian di masa yang akan datang. Untuk manfaat penelitian dari manfaat praktis bagi perusahaan, hasil penelitian ini diharapkan menjadi sumber bagi perusahaan dan untuk meningkatkan ketepatwatuan dalam menyelesaikan laporan keuangan tahunan. Bagi pemakai laporan keuangan yang telah diaudit, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi atau pertimbangan dalam mengambil setiap keputusan. Bagi penulis, penelitian ini dapat menambah wawasan dari teori-teori yang diterima dengan kenyataan yang terjadi di lapangan, sehingga memperoleh gambaran yang dapat dipercaya tentang audit delay. Grand teori yang mendasari hubungan variabel dalam penelitian ini adalah teori agensi dan teori sinyal. Teori agensi menjelaskan hubungan antara agen, yaitu manajemen, dengan prinsipal, yaitu pemilik saham. Teori keagenan berkembang setelah ada pemisahan antara pemilik saham atau prinsipal dengan manajemen atau agen. Konsekuensi dari pemisahan fungsi antara pemilik saham atau prinsipal dan manajemen atau agen, maka masing-masing pihak akan cenderung memaksimalkan kepentingan pribadi terlebih dahulu. Grand teori yang berdasari hubungan variabel dalam penelitian ini adalah teori agensi dan teori sinyal. Teori sinyal menjelaskan kandungan informasi pada pengumuman suatu informasi yang dapat menjadi sinyal bagi investor dan pihak potensial lainnya dalam mengambil keputusan ekonomi. Teori sinyal menyatakan bahwa perusahaan yang berkualitas baik dengan sengaja akan memberikan sinyal pada pasar. Ya, dengan demikian, pasar dapat diharapkan membedakan perusahaan yang berkualitas baik dan berkualitas buruk. Hubungan solvabilitas dengan audit delay. Teori sinyal menjelaskan bahwa perusahaan yang memiliki berita buruk atau bad news dianggap sebagai sinyal negatif terhadap pasar atau nirvala tahun 2018. Dalam kaitannya dengan teori sinyal, Jura dan Tewood tahun 2021 mengungkapkan bahwa solvabilitas memiliki hubungan dengan keterlambatan laporan audit, di mana perusahaan lebih berhati-hati dalam menyajikan laporan keuangan dan cenderung lebih lambat dalam melaporkan laporan keuangannya karena manajemen ingin menunda penyampaian berita buruk. Dengan demikian, solvabilitas berpengaruh positif terhadap audit delay. Hubungan laba operasi terhadap audit delay. Teori sinyal menyatakan bahwa perusahaan yang berkualitas dengan sengaja akan memberikan sinyal pada pasar. Dengan demikian, pasar dapat diharapkan membedakan perusahaan yang berkualitas baik dan buruk berdasarkan Corelia tahun 2016. Dalam hal ini, perusahaan dengan laba tinggi cenderung akan memiliki audit delay yang lebih singkat karena perusahaan tidak akan menunda penyampaian good news kepada publik tentang keberhasilan perusahaan dalam memperoleh laba yang besar berdasarkan Syahrudin dan Nulis tahun 2018. Dengan demikian, laba operasi berpengaruh negatif terhadap audit delay. Struktur kepemilikan manajerial memoderasi pengaruh solvabilitas berpengaruh terhadap audit delay. Teori agensi menyatakan bahwa konflik keagenan disebabkan oleh adanya pemisahan kepemilikan dan pengendalian dan perusahaan Heri 2012. Menurut Asusu et al. 2021 yang menyatakan bahwa kepemilikan saham manajerial dapat mempengaruhi keterlambatan laporan audit, di mana peningkatan kepemilikan manajemen akan mengurangi konflik keagenan. Manajer menjadi lebih transparan pada laporan perusahaan yang pada nantinya akan mengurangi waktu untuk pekerjaan audit dan mengakibatkan keterlambatan laporan audit yang lebih cepat berdasarkan hasil tahun 2017. Dengan demikian, struktur kepemilikan manajerial dapat memoderasi pengaruh solvabilitas berpengaruh terhadap audit delay. Hubungan antar variabel, struktur kepemilikan manajerial memoderasi pengaruh laba operasi berpengaruh terhadap audit delay. Teori agensi menyatakan bahwa konflik keagenan disebabkan oleh adanya pemisahan kepemilikan dan pengendalian dalam perusahaan berdasarkan Heri tahun 2012.
Kepemilikan manajerial mampu menjadi mekanisme good corporate governance yang dapat mengurangi konflik keagenan, yaitu ketidakselarasan kepentingan antara pihak manajemen dengan pemegang saham, sehingga dapat meningkatkan kualitas pelaporan keuangan dan laba yang dihasilkan. Berdasarkan uji Yanto dan Pramuka tahun 2007, dengan demikian dapat mempermudah pekerjaan auditor, misalnya dalam pelaksanaan auditnya. Jadi, struktur kepemilikan manajerial dapat memoderasi pengaruh laba operasi berpengaruh terhadap audit delay. Ukuran perusahaan memoderasi pengaruh solvabilitas berpengaruh terhadap audit delay. Teori sinyal menyatakan bahwa pertumbuhan ukuran perusahaan dianggap sebagai berita baik dan diasumsi akan memberikan sinyal positif. Constantine et al. 2017. Dalam hal ini, jika semakin besar ukuran perusahaan, maka semakin besar cepat perusahaan akan melaporkan hasil laporan keuangan yang telah diaudit berdasarkan Ginting dan Hidayat 2019. Perusahaan besar memiliki lebih banyak investor dan peraturan yang mendorong mereka untuk melaporkan laporan keuangan yang diaudit lebih cepat daripada perusahaan yang kecil berdasarkan Hasan 2016. Dengan demikian, ukuran perusahaan dapat memoderasi pengaruh solvabilitas berpengaruh terhadap audit delay. Teori sinyal menyatakan bahwa pertumbuhan ukuran perusahaan dianggap sebagai berita baik yang diasumsikan akan memberikan sinyal positif. Constantine et al. 2017. Perusahaan yang memiliki profitabilitas tinggi akan semakin cepat proses auditnya berdasarkan Feby Shianingrum dan Meidi Yustiani 2020. Ketika adanya ukuran perusahaan yang besar, maka proses auditnya akan semakin cepat. Karena perusahaan yang besar cenderung akan mampu menyelesaikan auditnya lebih cepat dibandingkan dengan perusahaan yang kecil. Sastrawan dan Latrini tahun 2017. Dengan demikian, ukuran perusahaan dapat memoderasi pengaruh laba operasi berpengaruh terhadap audit delay. Hipotesis penelitian H1, solvabilitas berpengaruh positif terhadap audit delay. H2, laba operasi berpengaruh negatif terhadap audit delay. H3, struktur kepemilikan manajerial dapat memoderasi pengaruh solvabilitas terhadap audit delay. H4, struktur kepemilikan manajerial dapat memoderasi pengaruh laba operasi terhadap audit delay. H5, ukuran perusahaan dapat memoderasi pengaruh solvabilitas terhadap audit delay. H6, ukuran perusahaan dapat memoderasi pengaruh laba operasi terhadap audit delay. Metode penelitian, rancangan penelitian, jenis penelitian yang dilakukan termasuk ke dalam penelitian kuantitatif. Penelitian ini menggunakan metode penelitian asosiatif yang bertujuan untuk mengetahui hubungan dua variabel atau lebih. Variabel penelitian ini terdiri dari variabel bebas, yaitu solvabilitas dan laba operasi, sedangkan untuk variabel terikatnya itu terdiri dari kecenderungan audit delay serta variabel moderatornya adalah struktur kepemilikan manajerial dan ukuran perusahaan. Populasi dan sampel penelitian. Populasi penelitian ini adalah perusahaan LQ45 di Bursa Efek Indonesia. Teknik pengambilan sampel menggunakan purposive sampling, yaitu pemilihan sampel diperoleh dengan kriteria tertentu, yaitu pertama, perusahaan LQ45 yang terdaftar secara berturut-turut di Bursa Efek Indonesia dalam periode pengamatan tahun 2017 sampai dengan tahun 2020. Populasi dan sampel penelitian. Teknik pengambilan sampel penelitian sampel pemilihan sampel dimulai dengan ketentuan perusahaan LQ45 yang laporan keuangannya menggunakan satuan rupiah. Yang ketiga, laporan keuangan perusahaan yang memiliki tahun buku berakhir tanggal 31 Desember dan sudah diaudit selama periode pengamatan penelitian yaitu 2017 sampai dengan 2020. Perusahaan LQ45 yang laporan keuangannya terdapat data-data terkait penelitian. Teknik pengumpulan data. Metode pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan pencatatan dokumen. Data yang diperoleh melalui pencatatan dan menganalisis isi dari dokumen-dokumen perusahaan berupa laporan keuangan tahunan perusahaan LQ45 di Bursa Efek Indonesia tahun 2017 sampai 2020 pada website www.idx.co.id. Definisi operasional variabel. Pengukuran variabel independen atau Y audit delay sama dengan tanggal laporan audit, tanggal laporan keuangan. Pengukuran variabel independen solvabilitas X1, debt to total asset ratio atau total
dibagi dengan total aset dikali 100%. Pengukuran variabel independen laba operasi atau X2. Laba operasi diukur dengan menggunakan dummy untuk perusahaan yang mengalami laba diberi kode 1 dan perusahaan yang mengalami rugi diberi kode 0. Pengukuran variabel moderator struktur kepemilikan manajerial atau Z1, yaitu kepemilikan manajerial sama dengan saham manajerial atau saham beredar. Pengukuran variabel moderator ukuran perusahaan atau Z2, yaitu ukuran perusahaan sama dengan logaritma natural N kali aset. Teknik analisis data. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisa diferensial dengan structural equation model atau SEM dan pendekatan variance based atau component based dengan partial least square atau PLS. Baik, sekian mengenai proposal tesis saya. Jika ada salah atau kurang dalam penyampaian materi, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata saya tutup dengan para Santi Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dan terima kasih.